bensound.com. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel saya, The Starseed Tarot. Saya Mia dan ini adalah video lanjutan dari penjelasan tentang makna dari tarot ya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai cups ya. Cups ini lebih menyimbolkan tentang sisi emosional manusia. Jadi lebih ke perasaan ya, emosi dan ya apa yang seseorang rasakan. Lebih menyimbolkannya ke sana. Oke, Cups juga ini adalah energi dari water sign, bisa Cancer, Pisces, Scorpio. Satu-satu saya akan coba untuk jelaskan, namun sekali lagi ya, apa yang saya jelaskan ini hanya sebagian kecil dari pemahaman saya saja. Dalam artian, kalau kalian ingin belajar menjadi reader, alangkah baiknya kalian juga mencari referensi lain gitu ya untuk menambah pengetahuan atau wawasan kalian. Oke, dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang baru berkunjung ke sini. Selamat datang dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe di channel saya. Oke, kita akan lanjut. Pembahasan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Ace of Cups. Ace of Cups ini menandakan tentang permulaan baru atau ingin memulai sesuatu. Cups juga menandakan tentang emosi atau perasaan. Bisa juga tentang atau menunjukkan seseorang yang mampu dia mengendalikan emosi, mampu mencintai dirinya sendiri. Juga bisa tentang seseorang yang baik hati gitu ya, memberi kebaikan terhadap orang lain juga bisa. Ace of Cups ini menandakan juga tentang kelahiran atau kesuburan. Ace of Cups juga bisa menunjukkan seseorang yang mampu memaafkan orang lain, baik orang lain maupun dirinya sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Ace of Cups. Sekarang Ace of Cups Reverse. Sebentar. Ace of Cups Reverse ini menunjukkan tentang seseorang yang dia tidak mampu gitu ya menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Juga bisa tentang seseorang yang agak sedikit egois gitu ya, dan sering menyakiti perasaan orang lain, atau bisa juga tentang dia suka mensabotase dirinya sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Ace of Cups. Oke, selanjutnya ada Two of Cups. Two of Cups ini menandakan tentang hubungan yang balance, ya, saling take and give, nggak mesti tentang hubungan romantis ya atau pasangan antara laki-laki dan perempuan. Ini juga bisa tentang hubungan dengan sesama rekan kerja atau hanya dengan teman gitu ya. Ini juga bisa. Namun hubungan yang dimiliki ini lebih sehat gitu ya. Ada saling keterbukaan, ada saling jujur gitu ya. Dan ya bisa dibilang hubungan yang sehat. Dan kartu ini juga bisa menyimbolkan tentang persahabatan. So secara general kartu ini menyimbolkan tentang hubungan yang saling take and give. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Two of Cups. Sekarang Two of Cups Reverse. Two of Cups Reverse ini lebih menggambarkan tentang kekecewaan, bisa juga tentang ya merasa dikhianati atau tidak adanya kesepakatan satu sama lain. Kartu ini juga bisa menyimbolkan tentang akhir dari sebuah hubungan atau persahabatan, karena tidak ada keterbukaan atau kejujuran satu sama lain. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Two of Cups. Oke, kartu selanjutnya ada Three of Cups. Three of Cups ini menandakan tentang perayaan, tentang pertemuan ya,
bersosial, berkumpul dengan teman-teman. Bisa juga tentang persahabatan. Kartu ini juga bisa menyembuhkan tentang kondisi lingkungan sosial yang sehat. Bisa juga tentang menyimbolkan tentang seseorang yang dia merasa bahagia dan ingin merayakan bersama teman-temannya. Entah itu kalau misalkan dia ulang tahun ya, ingin berkumpul dengan teman-teman yang dia sayangi gitu ya, dan lebih ke sosial atau perkumpulan, grup, persahabatan, kurang lebih seperti itu. Dan kartu ini juga bisa menyembolkan tentang seseorang yang lain ya, artinya ada orang lain yang mampu membuat dia bahagia. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Three of Cups. Sekarang Three of Cups reverse. Three of Cups reverse ini menandakan tentang seseorang yang dia tidak merasa nyaman pada saat berada di lingkungan sosial ya, bisa lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, atau orang-orang yang ada di sekitar dia. Bisa juga tentang seseorang yang dia memiliki kesulitan gitu ya untuk bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Bisa juga tentang seseorang yang dia merasa tertekan oleh lingkungan, juga memiliki masalah gitu ya untuk mempercayai orang lain atau trust issue. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Three of Cups. Selanjutnya ada Four of Cups. Four of Cups ini menandakan tentang seseorang yang dia itu seperti menolak apapun yang ditawarkan ya. Bisa juga menyimbolkan tentang seseorang yang sering mengeluh gitu ya, merengek, dan ya seperti yang kalian lihat ya, ada seseorang yang dia sedang duduk, apapun yang ditawarkan oleh semesta sepertinya dia menolak gitu ya. Bisa juga tentang seseorang yang dia tidak memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu, dia menolak atau melewatkan kesempatan, dan tidak mau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan atau menerima kesempatan atau tawaran baru tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Four of Cups. Four of Cups reverse. Four of Cups reverse ini lebih positif ya, artinya dia sudah ingin bergerak atau ingin mencoba hal-hal yang baru, entah itu kesempatan, peluang, apapun yang ada di hadapan dia. Dia mungkin sudah bisa melihat sebuah tujuan, arah yang positif bagi dia, dan dia tergerak untuk melakukan sesuatu atau memilih membuat sebuah tindakan, atau ya ibaratnya ketika ada kesempatan dia ingin mencoba untuk akhirnya ya tergerak untuk mencoba memulainya. Bisa juga tentang seseorang yang dia menerima tawaran, atau dia sudah artinya sudah selesai masa di mana dia menunggu, masa dia istirahat, dan pada akhirnya dia akan mulai untuk beraksi kembali. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Four of Cups. Oke, kartu selanjutnya ada Five of Cups. Five of Cups ini menandakan tentang seseorang yang kecewa. Dia merasa bersedih gitu ya, merasa berduka secara emosional. Bisa juga ini menyimbolkan tentang seseorang yang dia merasa kehilangan sesuatu yang dia cintai mungkin ya. Kartu ini juga bisa tentang seseorang yang dia tidak bisa menghargai apa yang dia miliki ya, seperti yang kalian lihat di sini ada Three of Cups di sini, yang tiganya jatuh, yang duanya dia tetap masih berdiri tapi dia tidak melihat kedua cups yang tersisa yang ada di sini, dan dia hanya bersedih atau merasa kecewa ya dengan 3 cups yang telah tumpah gitu ya, dan dia tidak memandang masih ada 2 cups di belakangnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Five of Cups. Sekarang Five of Cups reverse. Five of Cups reverse ini lebih
menyimbolkan tentang seseorang yang dia sudah ikhlas, sudah rela gitu ya, merelakan apa yang sudah pergi, atau dia merelakan apa yang ibaratnya apa yang sudah dia hilangkan. Kartu ini juga bisa menyimbolkan tentang seseorang yang ingin berusaha untuk bangkit dari kesedihannya ya, rasa kehilangan dia, dan ingin mencoba untuk bergerak meskipun mungkin dia masih merasakan kehilangan tersebut, tapi dia tahu bahwa semuanya harus segera ibaratnya berubah gitu ya, dan pada akhirnya harus move on. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Five of Cups. Selanjutnya ada Six of Cups. Six of Cups ini menandakan tentang kartu yang menunjukkan tentang ingatan masa lalu ya, nostalgia, kenangan masa anak-anak, atau ibaratnya kalian bertemu dengan teman masa kecil mungkin, dan hal itu menimbulkan perasaan kayak kangen gitu ya, ingat masa-masa dulu. Kartu ini juga bisa menyimbolkan tentang persahabatan, persaudaraan, bisa juga tentang pengalaman masa kecil yang bahagia, bisa juga tentang seseorang yang datang dari masa lalu, bisa sahabat atau teman kecil gitu ya, teman sekolah dulu, atau seseorang yang pernah kalian kenal sebelumnya. Kartu ini juga sering dikaitkan dengan ikatan atau koneksi dengan seseorang yang datang dari masa lalu ya, bisa dari kehidupan sebelumnya atau lebih ke ikatan spiritual. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Six of Cups. Sekarang Six of Cups reverse. Six of Cups reverse ini lebih menggambarkan tentang seseorang yang memiliki pengalaman yang buruk di masa lalu, entah itu trauma, entah itu pelecehan, atau ada sesuatu yang terjadi di masa lalu dan masih meninggalkan bekas luka tersebut sampai dengan detik ini. Juga bisa menyimbolkan tentang seseorang yang masih terus-terusan ibaratnya terpengaruh dengan masa lalu, entah itu masih memikirkan seseorang yang dari masa lalu dan terus. Kartu ini juga bisa tentang kekecewaan, perasaan tidak dihargai gitu ya oleh entah itu keluarga, teman, atau hubungan dengan orang lain. Juga bisa tentang tidak bisa melupakan dan move on dari masa lalu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Six of Cups. Oke, kartu selanjutnya ada Seven of Cups. Kartu ini menyimbolkan tentang seseorang yang dia sedang berfantasi atau memiliki sebuah gagasan, sebuah rencana, atau dia punya banyak keinginan yang ingin dia capai. Bisa juga menyimbolkan tentang seseorang yang dia sedang bingung dengan pilihannya, ya, karena ada banyak pilihan di depan mata, dia hanya tinggal memilih, tapi dia nggak tahu akan memilih apa yang dia inginkan. Kartu ini juga bisa menyimbolkan tentang seseorang yang memiliki banyak keinginan, banyak fantasi, banyak rencana, tapi secara real gitu ya, tidak ada tindakan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Seven of Cups. Sekarang Seven of Cups reverse. Seven of Cups reverse ini lebih positif ya, jadi seolah-olah kayak dia memiliki sebuah impian, punya mimpi, punya cita-cita, dan ketika reverse ini lebih ke aksinya. Jadi dia ingin mencoba untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Kartu ini juga bisa menyimbolkan tentang seseorang yang nggak punya banyak pilihan, atau kesempatan untuk dia memilih. Oke, jadi tidak ada pilihan lain selain melakukan hal tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk Seven of Cups. Oke, kartu selanjutnya ada Eight of Cups. Eight of Cups ini menyimbolkan tentang seseorang yang dia memutuskan untuk pergi. Bisa karena dia kecewa atau merasa hal tersebut atau situasi tersebut sudah tidak lagi memberikan hal yang baik untuk dirinya sendiri. Meskipun dia menyadari bahwa keputusannya untuk pergi meninggalkan
hal, situasi atau hubungan atau apapun ya, hal tersebut dia juga masih bingung gitu ya ke depannya, dalam artian mungkin dia nggak tahu ke depannya akan gimana, tapi dia memiliki kepercayaan bahwa mungkin di depan sana dia memiliki sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Oke, karena ada the moon di sini ya, jadi seolah-olah kayak dia pergi itu nggak tahu deh nanti akan gimana hasilnya. Dia percaya, dia yakin bahwa keputusan dia untuk meninggalkan hal tersebut adalah keputusan yang terbaik. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Eight of Cups. Oke, sekarang Eight of Cups reverse. Eight of Cups reverse ini lebih ke seseorang yang dia memutuskan untuk tetap bertahan apapun situasinya, meskipun dia merasa kecewa, dia merasa tersakiti, dan ya mungkin ada banyak hal yang membuat seharusnya membuat dia pergi, tapi dia memilih untuk bertahan. Kartu ini juga bisa menyembolkan tentang seseorang yang masih belum bisa menerima akhir dari entah itu hubungan ya, dalam artian ketika ada hubungan yang terpisah gitu, dia masih tetap ingin mempertahankan, jadi seolah-olah dia masih ingin tetap berjuang, ingin tetap bertahan apapun situasinya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Eight of Cups. Kartu selanjutnya ada Nine of Cups. Nine of Cups ini menandakan tentang seseorang yang dia sedang merasa puas gitu ya dengan apa yang sudah dia capai atau yang dia miliki. Ya, dalam artian dia sudah tidak membutuhkan cups lainnya karena dia sudah memiliki sumber daya atau hubungan atau apapun yang dia inginkan di belakangnya. Kartu ini juga bisa menyembolkan tentang keinginan yang menjadi nyata, merasa cukup dengan apa yang dia miliki, juga bebas dari perasaan cemas atau takut akan sesuatu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Nine of Cups. Sekarang Nine of Cups reverse. Nine of Cups reverse ini lebih ke seseorang yang dia terlalu berlebihan. Dalam artian entah kalau misalkan masalah keuangan ya, dia senang berpoya-poya karena dia mungkin dalam posisi di mana dia nggak merasa kesulitan dengan keuangan, sehingga dia merasa bahwa saya bisa membeli apapun, pergi kemanapun seperti yang diinginkan, dan bisa dibilang lebih berlebihan. Kartu ini juga bisa menyembolkan tentang seseorang yang merasa tidak puas gitu ya dengan hidupnya, atau tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Bisa juga tentang perasaan gengsi ya, atau dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Bisa juga tentang seseorang yang tidak bisa menerima saran masukan dari orang lain dan lebih mementingkan dirinya sendiri atau pendapatnya sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Nine of Cups. Oke, kartu selanjutnya ada Ten of Cups. Ten of Cups ini menggambarkan tentang kebahagiaan. Bisa tentang keluarga, bisa tentang pekerjaan, bisa apapun ya, dalam artian dia mengalami sebuah situasi atau perasaan yang benar-benar membahagiakan dalam hidupnya. Bisa juga tentang menikmati keberhasilan atau pencapaian sesuatu. Bisa juga menyembolkan tentang pernikahan atau pertunangan. Bisa juga tentang perasaan puas ya, entah itu tentang hubungan, tentang apa yang sudah dilakukan, dan ya ini tentang kartu yang paling positif ya, ini tentang kebahagiaan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Ten of Cups. Sekarang Ten of Cups reverse. Ten of Cups reverse ini lebih menggambarkan tentang seseorang yang dia tidak bahagia, dia tidak merasa puas dengan pencapaian, kehidupan, atau ya apapun yang dia lakukan, seolah-olah mengalami sebuah kegagalan. Bisa juga tentang perasaan dikecewakan oleh entah itu pasangannya kalau dalam hubungan, bisa juga tentang keluarga.
merasa jenuh dengan hubungan atau situasi atau lingkungan. Bisa juga tentang perasaan kecewa atau gagal. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Ten of Cups. Oke, kartu selanjutnya ada Page of Cups. Page of Cups ini menyimbolkan tentang sosok anak muda yang penuh gairah, penuh semangat, penuh kreativitas. Rasa ingin tahunya tinggi dan dia ingin mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru bagi dirinya. Page of Cups juga bisa menyimbolkan tentang seseorang yang dia terbuka untuk hal-hal yang baru, ya. Dia menerima perubahan atau ya hal-hal yang baru bagi dia, dan dia ingin mencoba untuk melihat lebih jauh atau menyelami lebih jauh tentang apa yang menarik bagi dirinya. Page of Cups juga bisa tentang perasaannya. Kalau ini tentang masalah percintaan, sepertinya dia tuh sedang naksir seseorang. Memang perasaan yang dia miliki itu tidak terlalu besar, hanya saja ketertarikan itu ada. Artinya dia naksir seseorang, dia merasa bahwa orang tersebut adalah orang yang menarik bagi dia. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Page of Cups. Sekarang Page of Cups reverse. Page of Cups reverse ini lebih ke anak muda yang ibaratnya dia cemburu, dia iri, dia tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Bisa juga dia tidak bisa mengontrol emosinya, ya, atau emosian gitu ya, cepat marah dan berapi-api gitu ya kalau marahnya, dan dia tidak terlalu terbuka dengan perasaannya, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Dia hanya menyimpannya dalam hati. Kartu ini juga bisa menyimbolkan tentang seseorang yang terlibat salah paham gitu ya, argumen dengan orang lain, dan juga bisa tentang seseorang yang dia tidak cukup motivasi atau tidak cukup kreativitas untuk melakukan hal yang baru, ya, artinya stuck ya dalam situasi yang sama. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Page of Cups. Oke, kartu selanjutnya ada Knight of Cups. Knight of Cups ini menggambarkan tentang sosok seseorang yang dia romantis, mungkin ya, baik, dalam artian dia seorang kekasih yang sangat mencintai seseorang, ya, dalam artian dia datang dengan percaya diri menawarkan cintanya, dan ya ini lebih ke sosok The Lovers. Kalau The Lovers ini menyatakan tentang hubungannya mungkin ya, kalau ini tentang orangnya. Jadi dia orang yang sangat penyayang, dia terbuka, dia benar-benar tulus mencintai seseorang dan datang dengan membawa cinta yang tulus. Kartu ini juga bisa menggambarkan tentang lamaran atau tawaran cinta. Selain itu juga kartu ini menunjukkan tentang seseorang yang dia mengikuti hal yang menurut dia menarik dan mengikuti kata hati, ya. Dia tergerak untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan hatinya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Knight of Cups. Sekarang Knight of Cups reverse. Knight of Cups reverse ini bisa diartikan sebagai seseorang yang dia merasa kecewa, atau bisa juga tentang kamu ya, dia yang mengecewakan seseorang. Bisa juga tentang penolakan dari tawaran, misalkan ya, ada seseorang yang menawarkan cinta dan dia lebih memilih untuk menolak, atau dia ditolak cintanya. Bisa juga tentang perasaan seseorang yang dia merasakan tekanan, entah dalam hubungan, entah dalam situasi. Kartu ini juga bisa menyimbolkan tentang seseorang yang merasa cemburu atau iri, ya, dengan hubungan orang lain. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Knight of Cups. Oke, kartu selanjutnya ada Queen of Cups. Queen of Cups ini menandakan tentang seseorang yang dia memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan, dan mengikuti kata hatinya, ya, dalam melakukan tindakan atau keputusan atau dalam sebuah hubungan.
Kartu ini juga bisa menyimbolkan tentang seseorang yang memiliki intuisi yang kuat, juga mungkin peka gitu ya hatinya, dalam artian dia mudah terluka, dia mudah tersinggung, tapi dalam konteks yang positif mungkin lebih ke dia mampu memahami perasaan orang lain. Kartu ini juga bisa menyimbolkan tentang seorang yang dia terbuka, jujur, baik hati, ya, dan ya memiliki perasaan yang tulus terhadap seseorang. Namun meskipun dia agak sedikit peka atau perasa ya, tapi dia masih mampu menjaga hatinya atau memahami apa yang orang inginkan dari dirinya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Queen of Cups. Sekarang Queen of Cups reverse. Oke, Queen of Cups reverse ini lebih ke menyimbolkan tentang seseorang yang dia merasa terluka hatinya ya, bisa sakit hati karena seseorang, atau entah itu perbuatan atau ucapan dia, dan dia juga merasa kecewa ataupun dikecewakan oleh orang lain, juga merasa sedih gitu ya, merasa kecewa atau ya merasa diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Kartu ini juga bisa menyimbolkan tentang seseorang yang dia tidak mampu untuk jujur dengan dirinya sendiri atau dengan hatinya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Queen of Cups. Oke, kartu selanjutnya ada King of Cups. King of Cups ini menyimbolkan tentang laki-laki ya, yang dia baik hati, dia bijaksana gitu, dan memahami apa yang orang inginkan ya, dalam artian dia memiliki pengertian yang cukup besar terhadap situasi, perasaan atau emosi orang lain, dan dia mampu mengekspresikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang menjaga gitu ya, jangan sampai orang lain bisa tersinggung atau marah karenanya. Oke, jadi King of Cups ini lebih apa ya, orang yang pengertian mungkin lebih pasnya ya. Dan King of Cups juga bisa menunjukkan tentang seorang yang dia terbuka ya pada hal-hal baru, dan dia menerima kritik atau saran dengan terbuka, tidak apa ya namanya, tidak memikirkan dirinya sendiri saja, tapi juga memikirkan tentang kepentingan orang lain. Secara general, kartu ini menunjukkan tentang seseorang yang baik hati, pengertian, jujur, terbuka, dan dia juga bisa memahami perasaan orang lainnya, bisa dibilang cukup peka, dan dia juga memiliki perasaan bertanggung jawab atas ya entah itu seseorang ataupun dirinya sendiri ya, dia mampu menangani masalahnya sendiri, dan ya dia mencintai seseorang atau sesuatu tanpa syarat, intinya itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk King of Cups. Sekarang King of Cups reverse. King of Cups reverse ini lebih mengindikasikan tentang seseorang yang dia tidak jujur ya, entah dia itu seorang pembohong ya, penipu mungkin, dia bisa memanipulasi atau memperdaya orang lain dengan perkataannya, dan ya dia cenderung tertutup mungkin dengan orang lain, tidak menerima kritik atau saran ya, dia hanya berpegang teguh kepada apa yang dia yakini tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan tentang pendapat orang lain. Tidak mampu mengontrol emosinya ya, atau perasaannya, dan juga mudah tersinggung, mudah terluka oleh perbuatan atau ucapan orang lain. Suka mengontrol orang lain untuk melakukan apa yang dia inginkan, dan tidak peduli ya perasaan orang lain terhadap apa ya, ibaratnya tindakan atau sikapnya ya, bisa jadi mungkin dia menyakiti gitu ya seseorang dengan perbuatan atau sikapnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk King of Cups.